Bagaimana relasi dengan orang-orang yang Anda cintai turut membentuk kehidupan Anda, dan bagaimana relasi tersebut menginspirasi hidup Anda. Bagaimana belajar berbagi dengan orang lain, belajar untuk berempati dengan orang lain, belajar untuk bertanggung jawab dalam kehidupan ini dari orang-orang yang Anda cintai. Pada suatu ketika saya pergi ke rumah mama saya seperti biasa, tapi kali ini saya tidak mengabari kakak saya bahwa saya akan datang. Biasanya saya akan kabari supaya mama tahu saya mau datang, supaya dia sudah senang sebelumnya. Tapi hari itu saya tidak mengabari kakak saya datang begitu saja. Dan waktu saya muncul di kamar mama saya, dia bilang, "Saya tahu kau pasti datang hari ini, saya tahu, saya tahu." Saya bertanya dalam hati, kenapa bisa? Saya tanya kepada kakak saya, kenapa mama bisa tahu? Dia bilang, ya kamu anak kesayangan mama. Tapi ini pengalaman banyak orang tua. Sesungguhnya kalau Anda punya relasi batin yang dalam dengan anak Anda tahu banyak tentang anak Anda meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Anda tahu dari gesturnya, Anda tahu dari raut wajahnya, dari sikap perilakunya, tingkah lakunya, bahwa dia sedang falling in love, dia sedang sedih karena patah hati, dia sedang bergembira karena ada sesuatu di mana dia meraih keberhasilan. Tapi itu sejauh Anda punya relasi dengan anak-anak Anda. Tapi somehow kita juga mengalami bahwa banyak orang tua yang tidak terkoneksi dengan anak-anak mereka secara batiniah. Mereka jauh dengan anak-anak mereka. Sometimes bukan karena orang tua menjaga jarak, tapi anak-anaklah yang menjaga jarak terhadap orang tua mereka. Dan what a pity, kalau hai anak-anak Semakara, kalau kalian tidak memiliki role model dalam kehidupan Anda dan orang tua Anda bukan idola dalam kehidupan Anda. Saya berharap bahwa orang tua memainkan peran sebagai role model, sebagai teladan, di mana mereka belajar nilai-nilai moral dan kehidupan yang baik, ketekunan, kesetiaan, kejujuran, rasa tanggung jawab. Kalau kita melihat dunia kerja sekarang ini, banyak orang mengeluh kalau Anda berada pada posisi pimpinan. Anda lihat begitu banyak orang bekerja tanpa rasa tanggung jawab, tanpa rasa belonging terhadap pekerjaan yang dimilikinya. Dan kita bisa bertanya, what happened in their family? Dari mana mereka belajar semuanya itu? Apakah role model mereka itu hilang begitu saja dan melupakan tanggung jawabnya? Mungkin ini question for parents. Tapi juga untuk kita semua, kita bisa bertanya, bagaimana relasi dalam kehidupan kita berperan membentuk diri kita? Setiap orang yang memiliki relasi dalam keluarga itu akan belajar untuk saling membentuk satu sama lain dalam cinta kasih. Dan saya berharap Anda menemukan itu dalam keluarga Anda. Dan di sisi yang lain, relasi juga sangat menentukan dalam kehidupan ini. Kan dalam banyak hal, saudara-saudari, kita mendapatkan bantuan dan pertolongan itu karena relasi yang baik satu sama lain. Lihatlah misalnya dalam pengalaman keseharian, kalau Anda punya relasi yang baik dengan banyak orang, Anda akan mendapatkan banyak kemudahan, mendapatkan banyak pertolongan. Saat Anda terpuruk, Anda sakit, Anda tidak berdaya, banyak orang yang memperhatikan Anda, mendukung Anda, support Anda dengan doa, dengan mengunjungi Anda, mengirimkan Anda mungkin obat-obatan, vitamins, dan macam-macam hal yang Anda butuhkan. Itu kenapa? Karena relasi. Saya ingat pengalaman saya dengan anak kecil. Saya duduk makan bersama dan dia punya coklat, dan saya minta coklat dia. Minta dong coklatnya. Dia kasih, saya makan. Lalu kemudian dia dapat lagi lebih, saya tidak minta, saya ambil, saya makan. Dia cuma lihat saya dengan ujung matanya, tapi saya tahu dia rela. Kenapa? Karena kami punya relasi yang baik. Dan somehow dalam kehidupan ini, saudara-saudari, di dalam kehidupan keluarga kita mengalami, dalam relasi yang baik kita juga sharing satu sama lain dalam kehidupan. Sharing of life, dalam suka dan duka. Kita dapat berbagi, saling menguatkan satu sama lain sebagai keluarga. Dan Yesus ingatkan kita dalam Injil hal ini mengenai relasinya dengan Bapanya sendiri. Dia katakan, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Dan Yesus katakan juga, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Dan Yesus belajar taat kepada Bapanya sampai wafat di salib. Dia memberikan segalanya karena dia adalah firman Bapa yang menyapa manusia dalam kasih dan kemurahan. Dia menyembuhkan banyak orang, dia mengadakan mujizat, dan semua itu adalah tanda bahwa Bapanya begitu mengasihi dunia sehingga mengutus putranya supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus juga memperoleh keselamatan. Mari kita juga belajar dari relasi Yesus dengan sang Bapanya, memiliki relasi yang dalam, dan kemudian itu akan mengaruhi juga bagaimana kita hidup dan berkarya di dunia ini.
Bapa dalam surga, aku berdoa untuk semua orang yang membutuhkan role model, yang membutuhkan contoh dan teladan dalam hidup mereka, dan semoga mereka menemukan itu dalam keluarga mereka sendiri, pada diri orang tua mereka. Dan sebagai orang tua, ajari kami juga untuk memberikan contoh dan teladan yang baik dalam keluarga. Dan semoga juga kami tidak pernah lelah membentuk relasi yang memberikan kehidupan bagi kami, memberikan semangat, memberikan motivasi. Dan dengan demikian kami pun dapat membagikan cinta itu dalam kehidupan kami setiap hari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Yeay, semangat semuanya. Amin.